kehidupan kami. Kami akan tenang sebab hanya Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kanan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarkanlah hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan selalu tertuju padamu Bapa. Sehingga kami dapat boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi kita dalam kesempatan kali ini. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat di hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang melindungi, menjaga, bahkan memelihara kehidupan kami. Kami percaya kehidupan kami tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu, supaya setiap telinga yang mendengar firman Tuhan itu tertanam dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-17 dan 18, demikianlah firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Oke. Langsung saja judul renungan di kali ini saya kasih judul bersyukurlah dalam tuntunan Tuhan. Ya, bersyukur dalam tuntunan Tuhan. Kenapa kita perlu yang namanya bersyukur dalam tuntunan Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara perlu kita ketahui bersama bahwa dalam tuntunan Tuhan itu tidak serta-merta baik, tidak serta-merta menyenangkan, tidak serta-merta bahagia selalu, tidak. Gitu. Ada hal-hal di mana Allah harus mengizinkan sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan itu bisa menjadi pergumulan yang besar, bisa menjadi tantangan hidup yang baru hanya untuk kita mengikuti yang namanya tuntunan Tuhan. Ya, oleh sebab itu judul renungan di kali ini saya berjudul bersyukur dalam tuntunan Tuhan. Ya, supaya apapun yang terjadi, ingat ketika engkau dituntun oleh Tuhan, bersyukur. Karena ada dua hal yang akan saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Kenapa kita harus bersyukur dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama, bahwa proses hidup yang tidak menyenangkan itu akan membuat engkau semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam menghadapi tantangan dalam tuntunan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-17 begini. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara tahu tentang kisah ini kisah di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, dituntun oleh Allah lewat Musa hanya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, tetapi sebelum Allah menuntun mereka, Allah berfirman, Allah berpikir sedemikian rupa gitu. Dikatakan Allah tidak bawa mereka ke jalan yang paling dekat gitu. Tapi Allah harus bawa mereka keliling dulu hanya untuk melihat mereka apakah mereka itu ketika hidup dalam tuntunan Tuhan, ketika mereka ini sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, mereka bersyukur enggak? Atau mereka berbahagia enggak? Mereka senang enggak? Mereka berterima kasih enggak ketika dituntun oleh Tuhan? Atau jangan-jangan mereka menyesal. Itu.
Itulah sebabnya kenapa pentingnya kita bersyukur dalam tuntunan Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dalam tuntunan Tuhan itu tidak serta-merta itu mulus. Tidak serta-merta itu hidup bahagia selalu, sukacita selalu, itu enggak. Ada saat dimana kita harus menangis. Ada saat dimana kita harus bergumul. Kita harus mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bisa berdoa, bisa berpuasa sedemikian rupa hanya untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, bersyukur dalam tuntunan Tuhan. Karena dengan engkau bersyukur, engkau tahu bahwa proses hidup yang menyulitkan itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu akan Allah cari orang-orang di akhir-akhir ini. Adakah orang-orang yang katanya menjunjung tinggi nama Tuhan, orang Kristen percaya Tuhan, ketika diproses justru tinggalkan Tuhan. Bahkan jangan sampai menyesal. Gitu. Oleh sebab itu ingat, bersyukur. Karena proses hidup yang kamu alami yang pahit, yang tidak menyenangkan, justru itu menjadi kekuatan yang baru. Engkau semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di ayat yang ke-21. Kenapa kita harus bersyukur dalam tuntunan Tuhan? Karena yang pertama bahwa proses hidup yang pahit itu akan membuat engkau semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Masalah akan selalu datang. Tetapi ingat, seberapa besar engkau mempersiapkan dirimu. Oleh sebab itu bersyukur selalu. Di ayat yang ke-21, Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang ke-22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena yang kedua adalah Allah gak pernah meninggalkan kita. Itu kata ini simple gitu. Ya, kita sering mendengarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, Allah tidak pernah membiarkan, bahkan Allah itu peduli gitu. Tetapi mari kita breakdown sedikit atau memilah-milah ya, bagaimana arti kata Allah peduli gitu ya. Atau arti kata Allah itu tidak membiarkan ya. Yang kedua adalah Allah itu, kenapa kita harus bersyukur dalam tuntunan Tuhan? Yang kedua karena Allah itu peduli. Dan Allah tidak serta-merta meninggalkan umatnya yang dipanggil keluar, ya kan? Sekalipun kita harus alami yang namanya kesulitan, tetapi ingat ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Itu yang dialami bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan kita pun di hari-hari ini ya, mungkin kita tidak melihat seperti yang dialami bangsa Mesir, bangsa Israel maksud saya, ya, di mana mereka harus melihat tuntunan Tuhan lewat tiang api dan tiang awan, ya. Tapi percayakah bahwa dalam kehidupan kita itu ada yang namanya Allah melihat, dan ketika Allah melihat, Allah itu tahu apa yang menjadi keperluan kita, dan Allah tahu seberapa besar kekuatan kita dalam menjalani hidup. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa setiap proses yang kita alami, sesulit apapun, percaya bahwa ada Tuhan. Dan ketika engkau percaya bahwa ada Tuhan, dia nggak tinggal diam gitu ya. Dan ketika dia tidak tinggal diam, artinya dia bertindak gitu. Kalau Bapak Saudara melihat firman Tuhan yang Allah berikan kepada Musa, Tuhan bilang begini, tidak seorang pun yang dapat bertahan melawan engkau. Ya. Itulah sebabnya kenapa Musa itu sangat yakin dan sangat berani ketika dia harus menghadap Firaun hanya untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, berkali-kali dia menghadapi Firaun hanya untuk membebaskan bangsa Israel karena dia tahu kalau Tuhan yang sertai, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melindungi, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Nah, seberapa keyakinanmu akan penyertaan Tuhan? Ya, oleh sebab itu bersyukur dalam tuntunan Tuhan. Karena pertama yang tadi saya ulangi lagi ya, saya ingin tekankan supaya Bapak Ibu Saudara ngerti bahwa dalam tuntunan Tuhan tidak serta-merta hidup itu mulus. Ya. Tidak serta-merta hidup itu selalu menyenangkan, enggak. Ada situasi sulit yang memang Allah harus izinkan hanya untuk arah cari kualitas yang terbaik dari hidupmu. Yang pertama adalah yang tadi,
Hidup yang sulit, proses hidup yang sulit itu akan membuat engkau semakin hari semakin bertambah-tambah. Oleh sebab itu bersyukur. Dan yang kedua, dalam tuntunan Tuhan engkau akan melihat bagaimana Allah akan buat engkau terkagum-kagum. Lihat bangsa Israel lewat tangan Tuhan, ya, bahkan lewat Musa sendiri juga. Laut itu terbelah dua. Mujizat yang besar. Engkau akan melihat bagaimana Allah akan berbuat sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka. Bahkan engkau terbuat terkagum, bahkan engkau terheran-heran karena Tuhan. Ya, oleh sebab itu ingat, bersyukur dalam tuntunan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Saya rasa itu saja yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu di hari ini. Kami bersyukur dan kami bangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, Engkau tanamkan dalam kehidupan kami, supaya itu bertumbuh dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di akhir-akhir ini. Meskipun kondisi hidup kami mungkin tidak bisa menjanjikan, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.